من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara, seperti biasanya sebelum kita mulai pengajian, kita baca Al-Fatihah untuk penulis dari buku Faidur Rahman, Syekh Soleh Darat. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, ada dua pertanyaan yang masuk ke saya. Yang pertama dari saudara Eman Panrita dari Jakarta, menanyakan apa motivasi Kiai Soleh Darat menulis tafsir ini. Tidak dijelaskan dengan tegas apa motivasinya, tetapi kalau kita baca pendahuluan dari buku ini, dari kitab ini, kita dapat satu pemahaman bahwa beliau menulis itu karena kebutuhan akan tafsir berbahasa Jawa. Ingat waktu itu Syekh Soleh Darat itu nulisnya di Semarang, dan penggunaan bahasa Indonesia itu belum begitu atau belum lazim ya pada waktu itu, karena ini abad ke-19, sementara Sumpah Pemuda itu kan baru 1928, jadi masih sebelum ada keputusan bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia. Beliau mengatakan di dalam pendahuluannya itu bahwa memang banyak kitab tafsir, tapi pada waktu itu tidak ada yang berbahasa Jawa. Semuanya yang sampai ke sini adalah berbahasa Arab. Maka sulit dipahami atau lama orang memahaminya. Maka untuk memudahkan orang memahami tafsir, maka beliau tulislah kitab ini. Jadi tujuannya untuk menyebarkan pengetahuan tentang Al-Quran kepada sebanyak-banyak orang. Ini. Kemudian beliau mengatakan bahwa memahami Al-Quran itu adalah fardu kifayah. Jadi mesti ada orang yang tampil, orang yang menanggung beban umat atau orang-orang yang ada di dalam satu tempat untuk untuk mempelajari Quran itu. Nah, itu tentang pertanyaan saudara Eman Panrita. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari saudara Mas Aziz Magelang. Apa sumber rujukan dari tafsir Soleh Darat? Ini juga tidak mendapatkan keterangan yang pasti mengenai ini, tetapi bahwa kitab ini lebih banyak banyak sekali menekankan apa yang disebut dengan tafsir isyari, tafsir dari kalangan yang dikembangkan oleh orang-orang yang mendalami tasawuf. Nah, saya menemukan salah satu tulisan yang mirip dengan yang ada pada
tafsir ini ketika membahas turunnya Nabi Adam dari surga, dari langit ke bumi. Nah, itu saya mendapatkan buku atau kitab yang berjudul Tarikhul Khamis fi Ahwali Anfasin Nafis, tulisan dari Husain bin Muhammad Al-Hasan Ad-Diyar Bakri yang wafat pada pertengahan abad ke-10 Hijriah. Cerita tentang bagaimana ada ada iblis, ada Adam, Hawa, lalu merak, lalu ular di dalam surga, lalu akhirnya ke semuanya itu diturunkan ke bumi. Nah, itu mirip-mirip dengan apa yang ada di dalam buku tadi ya, Tarikhul Khamis fi Ahwali Anfasin Nafis. Mungkin tidak diambil dari situ, tetapi kita bisa menelusuri sebetulnya karya-karya tafsir berbahasa Arab yang mengandung banyak hal dalam menjelaskan bagian-bagian dari Al-Quran oleh Syekh Soleh Darat. Itulah jawaban singkat yang dapat saya berikan pada kesempatan kali ini. Dan karena hanya ada 2 pertanyaan itu, saya kira waktu yang tersisa ini akan saya pakai untuk membaca atau meneruskan membaca kitab Faidur Rahman ini. Kemarin atau 2 malam yang lalu, malam Kamis atau Rabu malam, kita sudah berbicara tentang macam-macam pujian, macam-macam hamd. Ya. Nah, sekarang saya bacakan lanjutannya. Utawi anapun ora kuasane menungso muji kelawan madah, iku krana setuhune madah nuduhaken sampurnane makrifate marang zat Allah lan sifatullah. Kemarin sudah dikatakan ada 3 jenis pujian. Pujian tsana, pujian syukur, dan pujian madah. Nah, sekarang dan manusia tidak bisa melakukan pujian dengan ketiga-tiganya itu. Nah, sekarang diterangkan kenapa manusia tidak bisa memuji dengan madah. Di sini dikatakan bahwa manusia tidak mampu memuji Allah dengan madah. Madah itu artinya menyebutkan semua kesempurnaan dari Allah. Bahwa sesungguhnya madah menunjukkan kesempurnaan pengetahuan kita terhadap zat Allah dan sifat Allah. Maka memuji Allah dengan seperti itu dikatakan mustahil. Mengapa? Qala Allah Ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Mereka tidak bisa menghargai Allah dengan penghargaan yang sebenar-benarnya. Maka nyoto telo-telo setuhune manusia iku ora kuwasa amuji ing Allah kelawan hakikate angin kelawan taklide lan majazi. Taklidi lan majazi. Jelas sekali bahwa manusia itu tidak mampu memuji Allah dengan sebenar-benarnya, melainkan hanya bersifat taklidi, mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Allah, dan bersifat majazi, tidak sebenarnya. Sareh ne mangkono maka dadi muji Allah Subhanahu wa taala ing zate dhewe kelawan alhamdulillah, supaya den imanaken setuhune hamd lan sana lan syukur lan madah iku kabeh kagungane Allah Subhanahu wa taala. Karena demikian, karena manusia tidak mungkin memuji dengan sebenar-benarnya, manusia hanya bisa memuji Allah itu dengan cara taklid, dengan cara majaz, maka lalu Allah sendiri menyebut alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Supaya diimani bahwa pujian, sana, syukur, dan madah
itu semua hanyalah milik Allah. Mongko lafaz alhamdulillah isyarah sana marang dzatullah bil uluhiyah. Maka kata alhamdulillah itu merupakan isyarat pujian sana kepada zat Allah dalam sifat keilahiannya. Maksudnya adalah kemarin kan sudah ada 3 sana, itu menyebutkan sifat Allah, salah satu sifat dari Allah atau beberapa sebagian dari sifat Allah, memuji dengan cara begitu. Lalu yang kedua itu syukur, itu memuji Allah dengan lantaran pemberiannya. Lalu yang ketiga madah, memuji Allah dengan menyebutkan semua sifat-sifatnya secara sempurna. Nah, Rabbil Alamin isyarah marang syukur in'am rububiyah ala khilqatihi. Ya. Rabbil Alamin itu merupakan isyarat bagi syukur kepada nikmat-nikmat ke rububiyahnya Allah atas semua ala khalqatihi, ala semua makhluknya. Jadi Rabbil Alamin, Rabb yang memelihara, yang membesarkan, yang memberikan penghidupan kepada alam. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin isyarah marang madah lidzatihi kelawan sifat kamalat. Sedangkan Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin itu merupakan pujian, merupakan isyarat bagi pujian madah kepada zat Allah dengan menyebut sifat-sifat kesempurnaannya. Jadi itu tadi alhamdulillah itu sana, Rabbil Alamin itu syukur karena Rabbil Alamin yang sudah memelihara alam, berarti perbuatan Allah itu dipuji. Lalu Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin itu sifat kesempurnaan kemuliaan Allah. Mongko ora ana wong kang bisa muji angin Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa memuji dengan sebenar-benarnya itu ya hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya tidak bisa. Lan sarehne padha apes makhluk kabeh kelawan muji, mongko dadi perintah Allah Subhanahu wa taala marang kawulane den kon muji kelawan nafeaken naqais saking zate. Karena manusia tidak mampu memuji Allah, maka Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk memuji dengan menafikan kekurangan-kekurangan dari zat Allah. Jadi meniadakan kekurangan dari zat Allah. Faqala Allahu wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Maka katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mengambil anak. Ini kan berarti menafikan hal yang kekurangan dari Allah. Ittakhadha walada itu merupakan kekurangan bagi Allah. Maka tidak ada lam yattakhidz walada, mengambil anak itu, maka dikatakan lam yattakhidz walada itu menafikan sifat yang tidak baik dari Allah. Walam yakul lahu syarikun fil mulki. Dan tidak ada sekutu di dalam kekuasaannya, di dalam kalau sekarang ya wilayah kepemerintahannya. Jadi atau kedaulatannya. Jadi itu meniadakan lam yattakhidz, lam yakun lahu. Itu menafikan dua-duanya. Jadi di sini dibicarakan bagaimana kelemahan atau ketidakmampuan manusia untuk memberikan pujian kepada Allah. Maka dikatakan alhamdulillah. Selanjutnya, utawi sana iku khusus kelawan lisan nyelametaken saking saifus sultan. Sana pujian dengan menyebutkan salah satu sifat dari yang dipuji itu khusus dengan lisan dan manfaatnya adalah menyelamatkan orang yang memuji itu dari saifus sultan, dari kalau sekarang ya dari penindasan atau tindakan yang keras dari penguasa.
Ya, jadi kalau kita memuji, maka orang yang dipuji itu dengan lisan, kan ini memuji dengan lisan, maka orang yang dipuji itu tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan kita dengan kekuasaannya. Ya, jadi ini gunanya sana. Lan syukur iku khususe kelawan arkan, nyelametaken saking niron lan manjingaken marang jinan. Syukur itu dilakukan dengan anggota badan, dengan tubuh kita, dengan perbuatan. Maka manfaatnya, faedahnya adalah menyelamatkan kita dari api neraka dan memasukkan kita ke dalam surga. Lan madeh iku khususe kelawan jinan dan peraken marang rahmat lan nemu irfan. Sedangkan madah menyebut kesempurnaan dari yang dipuji, itu khusus dengan hati sebetulnya. Mengakui kelebihan-kelebihan dari orang yang kita puji itu khususnya dengan hati. Ya, mendekatkan, manfaatnya adalah mendekatkan kita kepada rahmat, kepada sifat kasih sayangnya yang dipuji, dan kita akan menemukan irfan, menemukan pengetahuan yang pengenalan mungkin begitu yang sejati. Iku telu-telu klebu ing dalam lafaz alhamdulillah. Ketiga-tiganya, sana dengan lisan, syukur dengan perbuatan, dan madah, puji, madah dengan hati, itu termasuk atau tercakup di dalam lafaz alhamdulillah. I'lam warwasiro mukallaf setuhune kalimat alhamdulillah iku kalimat kang mulya lan agung fadilahe. Mongko wajib arep ngreksa ing iki kalimah, aja kasih den mukabalahaken maring barang kang maksiat utawa barang kang ino mungguh syarak. Ketahuilah oleh kalian wahai orang mukallaf bahwa sesungguhnya kata alhamdulillah itu kata yang mulia dan agung fadilahnya, agung keutamaannya. Karena itu wajib dijaga kalimat ini, jangan sampai diperhadapkan dengan hal-hal yang maksiat atau hal-hal yang hina menurut syarak. Nah, ini kita supaya menjaga kemuliaan dari kata alhamdulillah itu. Hikayat, ini ada sebuah anekdot. Amatur sawiji murid marang Syekh Sirri As-Sakhoti, kados pundi wajibe anggen kula ngreksa ing niki kalimah. Sirri Sakhoti itu salah seorang tokoh tasawuf yang mula-mula ya. Ada muridnya yang bertanya, bagaimana cara menjaga kata-kata alhamdulillah ini, kemuliaan kata alhamdulillah ini bagaimana menjaganya? Maka ngendika Syekh Sirri As-Sakhoti, ingsun wis 30 tahun tobat marang Allah, nuwun ngapura saking pangucap ingsun alhamdulillah. Jawab gurunya Sirri Sakhoti bahwa saya sudah 30 tahun bertobat kepada Allah, minta dimaafkan dari ucapan saya alhamdulillah yang salah. Maka matur murid kados pundi kok dados mekaten. Murid tadi bertanya, bagaimana bisa begitu? Maka mongko ngendika Syekh Sirri As-Sakhoti, suwiji wektu kobongan ing dalam negara Baghdad lan padha kobong sekabehane toko-toko lan omah-omahe wong ahli Baghdad. Pada suatu hari terjadi kebakaran di Baghdad. Maka toko-toko dan rumah-rumah terbakar. Mongko nuli ana wong kang tutur marang ingsun, aweh weruh yen tokoku ora kobong. Moko aku mengucap alhamdulillah. Lalu ada orang yang memberitahuku bahwa rumahku tidak terbakar. Maka otomatis saya menjawab alhamdulillah. Saya mengucapkan alhamdulillah. Maka ana artine aku bungah anane tokoku ora kobong sartane padha kobong toko-tokone manungsa kabeh ing hale hak-hake wong kang ahli agama lan ahli muru'ah.
arep ora bungah kobonge wong liyane sertane dheweke ora kobong. Maka ana ingsun istighfar 30 tahun saking iku dosa. Jadi dia lalu merasa berdosa, dia mengucapkan alhamdulillah. Karena berarti saya bergembira bahwa toko saya tidak terbakar, sementara toko orang lain terbakar. Padahal yang semestinya kalau orang itu ahli agama dan ahli muru'ah, menjaga kehormatan seseorang, maka dia tidak boleh bergembira ketika rumah orang lain terbakar dan rumahnya sendiri tidak terbakar. Tidak boleh bergembira. Berarti dia tidak solidaritas kepada orang lain. Karena itulah aku mohon maaf kepada Allah selama 30 tahun karena dosa tersebut. Jadi orang ini sangat memperhatikan hatinya. Jadi dia telah merasa bersalah karena mengucapkan alhamdulillah ketika tahu bahwa tokonya sendiri tidak terbakar, lupa bahwa toko-toko orang lain terbakar. Nah, ini jadi alhamdulillah itu mesti dijaga. Nah, jangan mungkin tidak dikatakan alhamdulillah, yang lainnya yang perlu dikatakan apakah innalillahi wa inna ilaihi rajiun atau apa. Jadi jangan bergembira ketika orang lain sedang kesusahan. Itu saya kira inti dari tobatnya Sirri As-Sakoti karena salah mengucapkan alhamdulillah. Demikianlah pembacaan saya akhiri sampai di sini. Lalu saya menyampaikan sekali lagi bahwa saudara-saudara bisa mengajukan pertanyaan, nanti akan saya jawab selang 1 malam ya. Jadi 2 malam lagi saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk selama 2 hari ini. Jadi setelah 2, jadi hari ketiga dari sekarang itu akan saya pakai untuk menjawab pertanyaan jika ada pertanyaannya masuk. Ada yang bertanya bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menulis pesan FB, pesan Facebook ini supaya mudah saya jangan pada komentar ya, pada komentar sulit mencarinya. Sampaikan saja pada pesan yang di situ ada ya, di atas yang bergambar seperti kilat itu ditulis di situ pertanyaan pendek saja dan jelas gitu. Demikianlah kita akhiri dengan membaca alhamdulillah. Ada kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana man ana